Sulawesi Selatan. Oke. Dari anak putra dan putri ini. Oke. Dari keenam finalis putra dan putri ini akan menjawab satu pertanyaan spesial dari dewan juri kita. Iya, betul sekali Pak. Oke. Saya akan menuju ke dewan juri kita yang akan memberikan pertanyaan kepada. Oke, baik, langsung saja saya serahkan kepada dewan untuk mengambil alih. Namun sebelum itu saya akan mempersilahkan terlebih dahulu untuk finalis putra dengan nomor urut 09. Mana mamanya Yos? Mana yang mau kita pikir dari mana dia? Megawati itu ada teknologi pendidikan. Ali ada teknologi juga pendidikan. Megawati ada di politisi. Oh, oke. Saya persilahkan kepada pembawa untuk maju ke depan. Oke, pertanyaannya berasal dari Kak Dias. Yeah, congratulations, yeah, once again for you all guys, because you are already here, you are very quick, and now you are the top 6. Yes, ini adalah perjuangan yang sangat struggle. Tepuk tangan dulu yang ada di sini semua, mana tepuk tangannya? Oke. Pertanyaannya adalah, tungguin ya. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kamu tentang kasus bullying? Dan apa sikap kamu ketika kamu menjadi korban bullying? Silakan jawab. Santai-santai aja bang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Tanggapan saya terhadap kasus bullying. Berbicara mengenai bullying sudah tidak asing lagi dan sudah tidak tabu lagi di mata masyarakat, sehingga seringkali terdengar kasus-kasus bullying seperti ini. Tanggapan saya, jika terjadi kasus bullying seperti ini, sesungguhnya saya akan sangat kaget dan sangat tidak disrespectful, karena hal seperti ini dapat merusak fisik mental seseorang yang terkena korban bullying tersebut. Jujur saja, saya juga pernah menjadi korban bullying pada waktu SD, dan pada saat itu saya belum memiliki keberanian untuk melawan, karena yang membuli saya itu adalah kakak kelas saya. Tetapi pada saat ini saya akan membela dengan tegas dan mempertahankan kepribadian saya bahwa bullying itu adalah hal yang sangat tidak benar. Terima kasih. Oke.
itulah jawaban dari finalis 09 kita. Next, ke finalis putri dengan nomor 35. Silakan. Oke, pertanyaan dari Kak Sofian. Ya, congratulations Aditya. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Oke, langsung saja. Jika Anda terpilih menjadi Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022, misi apa yang Anda jalankan untuk membawa harum nama provinsi? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa yang telah dilontarkan kepada saya. Jika ditanya soal apa dedikasi saya ke depannya jika terpilih menjadi Duta Pelajar Sulawesi Selatan, jujur, terpilih atau tidaknya itu bukan suatu problematika bagi saya. Tetapi ini memang harus menjadi keharusan bagi saya. Saya maju di tahap ini bukan karena mengejar selempang, jabatan, atau yang lainnya. Karena kita semua adalah role model, duta, contoh untuk lingkungan sekitar kita yang akan pimpin ke depannya. Jadi kita tidak butuh validasi masuk ke organisasi ini untuk mendapat jabatan ini, tidak. Tapi ini mengenai kesadaran kita masing-masing. Untuk dedikasi ke depannya, tentunya secara internal saya akan membenahi struktur dari Duta Pelajar ini. Guna setelah pemilihan tidak akan ada hanya sekedar pemilihan, tetapi ada tindak lanjut. Jadi ada tindak lanjut kita sebagai duta. Itu yang akan saya laksanakan. Dan kedua, tentunya sesuai orasi saya tadi, bahwasanya penting untuk kita menyamaratakan mengenai dasar hukum, karena banyak masyarakat yang tahu regulasi pendidikan tetapi tidak mengetahui, tidak merealisasikan hal tersebut. Di sini tugas saya, fungsi saya sebagai duta, sebagai role model, sebagai pelopor di Sulawesi Selatan untuk mengembangkan Sulawesi Selatan, menjadikan Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang lebih baik ke depan. Dan sedikit pesan untuk saya, setiap tempat itu adalah sekolah. Di Duta Pelajar Sulsel, saya banyak mendapatkan ilmu. Setiap orang adalah guru. Terima kasih untuk seluruh kakak-kakak, seluruh dewan juri atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi jawaban. Itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh finalis kita dengan nomor 35. Berikutnya, mari kita undang finalis putra dengan nomor urut 16. Oke, pertanyaan yang akan diberikan oleh Kak Dias. Ya, terima kasih MC, lagi-lagi saya. Oke, pertanyaannya langsung saja ya. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang toksik, dalam kurung orang-orang merugikan, ya? Dan bagaimana kamu memposisikan diri
ketika berada di lingkungan yang toksik? Oke, silakan dijawab. Thank you for the question given to me. Ketika kita berbicara tentang lingkungan yang toksik, lingkungan yang toksik adalah lingkungan yang dimana orang-orang di dalam lingkungan tersebut tidak memiliki pendidikan karakter di dalam dirinya. Masalahnya, hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan karakter dan kurangnya kesadaran manusia tentang resiko yang akan dialami seseorang ketika mereka adalah orang-orang yang toksik. Solusinya, dewasa ini dibutuhkan sebuah peningkatan kesadaran tentang bahaya dari orang-orang yang toksik. Dan saya, Kelvin Umbo, finalis Duta Pelajar Provinsi Sulawesi Selatan, menawarkan solusi, yaitu program Rumah Kita sebagai pendidikan akselerasi dan peningkatan mutu karakter di dalam generasi muda. Dan diharapkan dari program kerja ini, orang-orang yang toksik yang tidak memiliki karakter di dalam dirinya dapat mengembangkan mutu karakter di dalam dirinya. Dan ketika saya ada di posisi di lingkungan yang toksik, tentunya saya akan menjadi role model dan memberikan contoh yang baik bahwa toksik adalah hal yang tidak baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali jawaban yang diberikan. Tentu sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh panelis kita. Kemudian kita menuju Putri dengan nomor 15. Oke, pertanyaan yang akan diberikan oleh Kak Christina. Good evening. How do you feel? I feel so blessed and feel so honored to be standing right here. Well, congratulations on being in top 6 and moving to the next round. Pertanyaan untuk kamu. Apa perbedaan dari model dan role model? Baik, jelas Kak. Terima kasih atas pertanyaan. Mohon izin untuk menjawab. Jadi perbedaan antara model dan role model. Model itu merupakan sebuah ajang atau sebuah kompetisi yang dimana memerlukan penampilan atau grooming yang baik yang dijadikan sebagai contoh dalam hal berpenampilan. Sedangkan role model adalah orang yang dijadikan sebagai ikon terhadap perilakunya, sikap maupun penampilannya agar menarik perhatian semua orang untuk menjadi contoh yang baik. Terima kasih, itu yang bisa saya jawab. Saya Dinovita Januari Putri untuk Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Oke, luar biasa sekali. Berikutnya kita menuju ke Hainis Putra dengan nomor urut 18. Oke, 01. Pertanyaan yang akan diberikan oleh Kak Safiana. Safia. Oke, Congratulations.
Langsung saja. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulangi hidup kamu, bagian mana dari kehidupanmu yang ingin kamu rubah? Jelas? Jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin menjawab Dewan Juri yang saya hormati. Jika ditanya, jika Anda bisa mengulang hidup Anda kembali, apa yang akan saya ubah dalam hidup saya? Jawabannya tidak ada. Saya tidak akan mengubah hidup saya kembali, karena hidup yang sedang saya miliki adalah rasa syukur yang telah saya miliki sekarang ini. Hidup yang saya jalani sekarang adalah versi terbaik dalam hidup saya sendiri, dan saya tidak akan ingin mengulang hidup saya untuk kedua kalinya, walaupun saya memiliki banyak kesalahan di dalamnya, karena kesalahan-kesalahan dalam hidup saya yang telah menjadikan saya bisa berdiri di panggung ini, bisa menjadikan saya orang yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali jawabannya. Oke, next. Selanjutnya kita menuju ke finalis putri dengan nomor urut 16. Sekali lagi kami memohon kepada seluruh penonton atau pendukung untuk tidak membuat keributan pada saat finalisnya berbicara, karena dapat mengurangi konsentrasi dari finalis teman-teman sekalian. Betul sekali, Kak. Oke. 01 lagi pertanyaan yang akan diberikan oleh Kak Sofia. Ya, oke. Terima kasih. Ya, langsung saja. Sering dikatakan bahwa kebahagiaan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dibagikan terhadap orang lain. Apa arti kebahagiaan bagi dirimu? Baik, terima kasih Tabe. Arti kebahagiaan bagi saya adalah ketika saya dapat membuat orang lain bangga terhadap saya, dan ketika saya bermanfaat bagi seluruh orang. Apalagi arti kebahagiaan bagi saya adalah ketika saya melihat kedua orang tua saya bangga terhadap diri saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari Kota Makassar. Luar biasa. Kemudian dari Kota Makassar kita akan menuju ke Kota Parepare dengan nomor finalis 25. Oke, 02. Pertanyaan yang akan diberikan oleh Kak. Ya, sekali lagi saya ingin bertanya mengenai pertanyaan karakter. Ya, bagaimana kamu menanggapi orang yang berkarakter people pleaser? Dalam kurung, orang yang tidak mampu berkata tidak. Jadi selalu iya. Setiap diminta pertolongannya selalu bilang iya, walaupun sebetulnya tidak melulu bisa, ya. Oke, bagaimana pendapatmu tentang orang seperti itu? Silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Sebenarnya saya sendiri juga merupakan salah satu orang people pleaser, di mana saya sulit untuk menolak ajakan orang lain. Namun saat ini saya terus berusaha bagaimana saya bisa mengatur waktu, bukan menjadi orang yang sibuk, tapi menjadi orang yang tetap produktif, walaupun tetap produktif. Terima kasih. Luar biasa. Itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh finalis kita.
dari kota Parepare. Kemudian kita menuju ke finalis putri dengan nomor urut 10. Oke, akhirnya 04. Kita menuju ke Kak Asis Lasabe. Baik, pertanyaan dari saya, apa tanggapan kamu tentang maraknya tawuran antar pelajar di Sulawesi Selatan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab. Tabe, yang saya tanggapi mengenai tawuran maraknya di pelajar sekarang ini adalah tawuran yang ada di pelajar sekarang ini itu karena kurangnya edukasi bagi duta-duta pelajar. Mungkin kita sebagai role model mampu untuk mengedukasi para pelajar yang masih terjadi maraknya tawuran, karena kita sebagai pendidik, kita sebagai manusia yang terdidik dan tercerahkan mampu mengedukasi pelajar-pelajar yang melakukan sesuatu yang tidak benar, karena sesungguhnya pelajar yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Terima kasih. Luar biasa. Itulah jawaban yang disampaikan oleh finalis nomor urut 10. Next kita menuju ke finalis putra dengan nomor urut 27. Kosong 2 dari Kak Dias. Iya, bulu kumbang lagi nih. Mana suaranya bulu kumbang? Bulu kumbang. Luar biasa. Iya, saya akan bertanya mengenai bahasa. Antara sebagai warga lokal dan warga global, kamu memilih antara yang mana kamu pilih? Antara bahasa lokal dan bahasa internasional di top 1 dan top 2, dan alasannya apa? Silakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan. It's the best question for me and thank you very much for attention all of you all. So, the question is knowledge, right? Bahasa. Bahasa mana yang saya akan pilih? Globalisasi atau lokal atau tradisional? Di mana lokal atau internasional? Lokal atau internasional, di mana bahasa lokal merupakan bahasa sehari-hari kita, sedangkan bahasa tradisional internasional adalah bahasa luar negeri. Jadi saya lebih memilih untuk bersyukur memiliki bahasa saya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Dalam Pancasila sudah mengatakan bahwa berbeda-beda, katakan bahwa bahasa adalah persatuan kita. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Itulah jawaban yang disampaikan oleh finalis 27. Next menuju ke finalis putri dengan nomor urut 41. Oke, masih dengan Kak Dias 02. Ya ampun. Ini saya mau bilang apa ya, speechless. Saya terus ya. Oke, ini dari Jeneponto ya. Oke, kasih semangat untuk Jeneponto, mana Jeneponto? Iya, makin larut malam makin harus semangat dong, ya. Iya, betul Kak. Iya.
Oke, ini satu-satunya dari Jeda Foto. Pertanyaan saya, sebagai seorang perempuan, bagaimana kamu menyikapi perempuan sebagai gender yang selalu didiskriminasi dan mendapatkan pelecehan seksual? Bagaimana tanggapanmu terhadap isu itu? Silakan jawab. Oke, thank you for the question has been given me. Cara saya menyikapi wanita-wanita yang kurang mendapatkan perlindungan tentunya dengan memberikan education keamanan, dengan cara yaitu memberikan pendidikan karakter, menjaga pergaulan serta meningkatkan kualitas mutu dari sumber daya manusia. Wanita merupakan seseorang yang harus dijaga, karena tanpa wanita kita semua tidak akan berdiri di sini, tidak akan ada di tempat ini. Wanita merupakan seseorang yang bisa dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih. Luar biasa. Jawaban menunjukkan. Kemudian next kita akan memberikan kesempatan kepada peserta terakhir di top 6 ini. Peserta di nomor urut 31 disilakan. Oh, masih sama 02. Pertanyaan dari ketiga. Semangat. Saya terus ini. Mimpi apa saya? Nomor berapa? Naik arisannya. 31 ya? 31. Oke. Agak keren. Alhamdulillah baik Pak. Malah gimana? Iya, langsung saja pertanyaannya ya. Pertanyaan saya simple. Mengapa kamu perlu ada di sini dan apa tujuan utamamu? Silakan dijawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Keberadaan saya di sini yaitu sebagai ingin menjadi duta pelajar Sulawesi Selatan tahun 2022. Yaitu dengan menjadi role model di Sulawesi Selatan dan memotivasi segala pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, untuk lebih bersinergi menjadi pelajar Indonesia yang berakhlak, aktif, kreatif, hormat, lugas, adil, dan kompetitif. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali jawaban yang diberikan. Next kita menunjukkan Felix Putri terakhir dengan nomor peserta 12. Oke. 01 untuk dari Kang Sofian. Alhamdulillah jadi penutup. Oke, congratulations Bulukumba. Mana suaranya Bulukumba? Ya luar biasa. Memang Bulukumba hebat-hebat juga. Tapi hebat juga sama kota-kota lain sama kabupaten lain. Oke, langsung saja pertanyaan saya. Jika seandainya kamu disuruh memilih satu pohon di antara banyak pohon di dunia ini, kamu akan memilih pohon yang mana? Silakan. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan
attention for me. I like this question because this is interesting. So, sebagai generasi muda, saya diberikan pilihan untuk memilih salah satu pohon yang ada di dunia ini, saya akan memilih pohon kelapa, di mana pohon tersebut mempunyai banyak manfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya kita adalah ketika kita bisa menjadi bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Thank you very much for your attention and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itulah tadi sesi Q&A top 6 dari finalis Pemilihan Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2022. Oke.